Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi sedulur-sedulur semua yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Para saudaraku semua yang berada di belahan Nusantara, dalam malam ini kami akan mencoba bercerita tentang di belakang roh yang berada di cakra mahkota Ksatria Piningit. Dan apabila cerita tersebut itu ada kekurangan atau terlalu berlebihan, kami pribadi memohon maaf kepada panjenengan semua yang menyimak maupun subscriber kami. Mohon dimaafkan sebelum kami memulai menceritakan tentang latar belakang roh tersebut. Jadi begini saudara-saudaraku, latar belakang roh yang berada di dalam cakra mahkota Sang Ksatria Piningit. Tidak lupa tentunya para Ksatria Piningit itu ada di dalam diri panjenengan semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya manusia itu sebetulnya itu sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita itu saling bahu-membahu, saling belajar. Yang masih ada kekurangannya tentunya itu diberi kelebihan. Jadi yang namanya manusia hidup itu kan tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya satu, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini saudara-saudaraku, yang disebut roh sultaniah itu yang mengendarai otak di dalam diri manusia yang bersemayam itu di cakra mahkota, yaitu kepala, yang melekat di dalam otak besar manusia. Nah, roh tersebut itu mampu memerintahkan kepada roh-roh yang lain, karena roh tersebut yang ada di dalam diri manusia yang berdominan itu hanya 3 roh yang disebut roh sultaniah, roh rohaniah, roh jasmaniah. Yang disebut roh rohaniah itu yang selalu memerintahkan kepada bawahannya karena sifatnya itu pemimpin, pemerintah, laksana, pemimpin yang ada di muka bumi ini. Jadi yang disebut roh sultaniah itu sesungguhnya punya kekuatan yang sangat besar bagi manusia yang mau mempelajari dan mau mengkaji, mau ingin tahu apa sebenarnya kekuatan roh-roh sultaniah itu. Roh sultaniah itu apabila itu betul-betul digunakan, itu mampu akan berbuat apa saja dan mampu akan memindahkan sesuatu hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, walaupun semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi roh sultaniah sendiri itu terdapat sinyal dari Yang Maha Kuasa yang sangat kuat. Maka dari itu orang kadang-kadang itu tidur bermimpi. Nah, yang disebut mimpi itu kadang-kadang roh itu mengembara ke sesuatu tempat yang tentunya kita itu belum pernah ke sana, suatu contohnya. Lalu di dalam mimpi itu saya berjalan ke Gunung Slamet, suatu contoh. Padahal saya sendiri belum pernah ke sana. Nah, itu yang disebut pengembaraan roh. Dan bagi orang-orang yang sudah ahli tentang tasawuf, itu tentunya akan memahami tentang bahasa-bahasa ini. Saya sendiri pun juga masih dalam keadaan belajar. Tidak luput saya selalu itu berbahasa seperti itu.
Saya juga masih banyak kekurangan, tapi mencoba untuk menggelar dan mengulas roh yang ada di dalam diri manusia. Roh itu sebetulnya juga tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayang-bayangin, cuman hanya bisa dirasakan. Itu roh sultaniyah itu yang mengendarai organ tubuh di seluruh manusia. Contohnya, dalam diri kita lambungnya sakit, roh sultaniyah itu mengirim ke saraf-saraf kecil yang menyambung ke lambung tersebut sehingga lambung itu merasakan sakit. Apabila roh sultaniyah itu sedang mengembara, rasa sakit itu akan hilang. Makanya apabila orang sedang tidur itu tidak merasakan sakit. Itu sedikit tentang latar belakang roh sultaniyah. Nah, untuk cakra yang kedua di dalam diri manusia yang disebut roh rohaniyah. Roh rohaniyah itu yang mengendarai jiwa. Jiwa pun juga demikian, bisa mengembara di mana-mana. Apabila orang yang sudah pernah menjalani dalam orang-orang yang sudah tahu rogo sukmo, saya sendiri nggak bisa rogo sukmo, nanti dianggap saya bisa rogo sukmo. Ini hanya segelintir cerita. Nah, yang disebut rogo sukmo itu berarti roh rohaniah kita itu keluar dari jasad meraga sukma, mengembara kemanapun beliau itu suka, menemuin siapapun. Suatu contoh itu juga bisa seperti itu. Yang namanya roh rohaniah selalu itu mengajarkan kepada dalam diri manusia secara rohani. Jadi akan memahami jati diri kita, akan memahami rasa yang paling dalam yang ada di lubuk hati. Hati yang begitu dalam ceritanya itu ada gambaran segumpal biji kopi yang terdapat lubang Allah, itulah untuk keluar masuknya roh rohaniah. Begitu. Nah, untuk roh yang ketiga yang disebut roh jasmaniah. Roh jasmaniah itu yang mengendarai raga kita. Apabila roh jasmaniah itu sudah keluar dari dalam diri kita, manusia itu tidak berkuasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya orang tidur, cuman hanya keluar masuknya nafas itu pun tidak bisa dirasakan. Itu yang disebut roh jasmaniah itu sedang mengembara. Maka dari itu roh jasmaniah ini selalu itu akan mengikuti apa kata roh rohaniah, dan roh rohaniah itu akan mengikuti selalu pemerintahan yang disebut roh sultaniyah. Cuman akan tetapi manusia itu kadang-kadang kan dikalahkan oleh daya pikiran kita, daya pikiran-pikiran yang di dalam diri manusia yang lepas dari roh sultaniyah tersebut. Maka dari itu, dan di dalam keyakinan saya, kalau orang-orang yang akan belajar atau orang-orang yang sudah menjadi kesatria piningit itu tentunya sudah memahami 3 ruh yang melekat di dalam diri manusia, agar di atas bumi ini bisa memberikan suatu contoh atau suatu kebajikan atau suatu pemerintahan yang adil dan jujur. Itu kalau kita itu cerita tentang kesatria piningit yang sekian lama itu orang hanya menanti dan menunggu, tapi tidak mau mencoba bahwa kita ini pun juga sesungguhnya kalau mau mempelajari tentang kehidupan, tentang latar belakang roh manusia itu sebetulnya diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan
apa yang telah diamanahkan, apa yang telah dititipkan dari Yang Maha Kuasa. Karena sifat manusia yang ada di atas bumi ini yang sesungguhnya itu kan boleh dikatakan itu kan para